Rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mencaplok Greenland tampaknya semakin serius. Terbaru, secara mengejutkan, Trump mengaitkan ambisinya untuk menguasai Greenland dengan kegagalannya meraih hadiah Nobel Perdamaian 2025. Trump menilai karena jasanya tidak dihargai oleh Komite Nobel, ia kini merasa bebas untuk mengedepankan kepentingan Amerika Serikat dengan cara yang lebih agresif, termasuk dalam upaya akuisisi Greenland. First of all, a very fine woman felt that I deserved it and really wanted me to have the Nobel Prize, and I appreciate that. If anybody thinks that Norway doesn't control the Nobel Prize, they're just kidding. They have a board, but it's controlled by Norway, and I don't care what Norway says. But I really don't care about that. What I care about is saving lives, and I think I've saved tens of millions of lives. Praktisi dan pengajar hubungan internasional Synergy Policies, Dina Prapto Raharja menilai, semakin ambisiusnya Trump menguasai Greenland tak lepas dari lemahnya pengaruh PBB. Terlebih, Trump mengumumkan niatnya untuk membentuk Board of Peace yang dikendalikan oleh Amerika Serikat. Décidé de se joindre à l'exercice qui a été programmé et lancé par le Danemark de manière souveraine et indépendante dans le cadre d'Arctic Endurance. Une première équipe de militaires français est déjà sur place et sera renforcée dans les prochains jours par des moyens terrestres, aériens et maritimes. C'est le rôle que la France doit jouer, celui d'être disponible face à l'évaluation de la menace, de savoir s'adapter et d'être aux côtés d'un État souverain pour protéger son territoire. Hingga saat ini, sejumlah pasukan militer negara NATO masih berada di Greenland untuk mengikuti latihan bersama Denmark. Langkah ini dilakukan usai ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin menguasai Greenland. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan militer Prancis sudah berada di Greenland untuk memperkuat komponen darat, laut, dan udara. Kemudian PBB bisa apa? Sebenarnya PBB sudah lumpuh. Kalau dari segi Dewan Keamanan PBB yang sebenarnya bisa melakukan prevensi gitu ya, preventif gitu, itu sebenarnya lumpuh. Tapi kalau kita nggak perlu khawatir sepenuhnya karena mekanisme-mekanisme baru yang dibangun lewat bilateral maupun minilateral itu sebenarnya ada. Yang harus diantisipasi sebenarnya sebelum menuju Perang Dunia Ketiga itu adalah eksploitasi. Jadi yang saya khawatirkan itu justru eksploitasi besar-besaran, terutama terhadap negara-negara low middle income countries. Tak hanya ancaman militer, ancaman ekonomi juga dilontarkan oleh Trump. Trump akan mengenakan tarif 10% hingga 25% bagi negara-negara Eropa, termasuk Norwegia yang menghalangi rencananya menguasai Greenland. Posisi Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza akan kami bahas bersama Hikmahanto Juwana selaku Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia dan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PAN Slamet Riyadi. Selamat sore semuanya dengan Tifal di sini. Selamat sore Mas Tifal. Terima kasih semua sudah bergabung. Prof, begini, ada AS dan Israel, mereka satu sekutu dan berada dalam Dewan Perdamaian Gaza. Posisi Indonesia untuk mendorong perdamaian ini bisa benar-benar terrealisasi, memungkinkan atau tidak? Pertama ya, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, memang bagi Indonesia saat sekarang ini dilematis. Dilematis karena kalau Indonesia tidak tergabung dalam Board of Peace, seperti Prancis dia menolak, itu Trump sudah mengatakan akan mengenakan tarif yang lebih tinggi. Jadi kalau Prancis itu katanya akan dikenakan sampai dengan 200%. Kita tidak tahu apakah benar atau tidak, karena ini yang juga disampaikan oleh Trump ketika dia minta supaya Greenland diserahkan kepada Amerika Serikat dan ditentang oleh sejumlah negara Eropa. Dia katakan juga dikenakan sekian persen, tapi tidak terjadi. Nah, bagi Indonesia tentu kita ingin ya bahwa kita bisa berperan di dalam perdamaian di Palestina. Tetapi dengan permintaan dari Trump, kalau misalnya masuk, itu kita harus membayar sebesar 1 juta US dollar. 1 US dollar itu sekian triliun, besar jumlahnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita punya pilihan? Karena seperti tadi saya katakan, kalau kita tidak masuk, maka kita akan dikenakan tarif yang sangat tinggi. Sementara kalau kita masuk, kita harus dikenakan 1 juta US dollar. Nah, baru yang berikutnya, pertanyaannya adalah apakah kita mampu untuk
memberi Dorongan. memberi kontribusi dorongan untuk perdamaian Palestina. Jadi begini, kalau saya lihat dalam strukturnya ini, pertama ya yang ingin saya sampaikan juga, saya setelah teliti, ternyata aturannya, statutanya itu, piagamnya itu ditentukan oleh Presiden Trump sendiri, oleh Amerika Serikat. Ya. Kita nggak punya warna di situ, ya karena di dalam Board of Peace ini ditentukan oleh Amerika, dan kemudian mereka yang ditunjuk sebagai orang-orang yang menjadi executive officer itu adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Trump. Baik. Dan mereka kebanyakan adalah mereka-mereka yang punya kontribusi pada waktu perdamaian di awal gitu ya. Di situ ada Marco Rubio dan lain sebagainya lah, termasuk menantunya Trump. Baik. Nah, dalam konteks seperti ini memang kita harus pertanyakan apakah kita bisa shaping apa yang akan menjadi perdamaian, karena kalau saya sih sebenarnya ingin mendudukkan orang Indonesia ada di sana, atau kita hanya sekedar melegitimasi terhadap kebijakan dari yang dibuat. Nah. Sementara kalau misalnya kita harus sama Israel, menurut saya ya PBB, kita di PBB ada Israel, ada Indonesia, nggak ada masalah. Tetapi yang penting itu adalah kita tidak menjalin hubungan diplomatik gitu. Mas Slamet, posisi kita terjepit nggak di badan perdamaian ini untuk menawarkan dorongan perdamaian di Gaza itu? Iya, kami menilai bahwa hal ini Indonesia bukan dalam posisi terjepit. Maka dari itu kita perlu melakukan dukungan bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia ini merupakan suatu langkah yang pada notabene-nya bukan langkah normatif semata dan juga bukan sebagai diplomasi simbolik, tetapi ini suatu langkah strategik yang diambil sesuai dengan relevansi sebagai bentuk kerangka kepentingan nasional kita. Maka kami menilai ini juga sesuai dengan amanat institusional kita bahwa kita harus terlibat secara aktif dalam berbagai forum global. Dengan masuknya, bergabungnya Indonesia dengan Board of Peace ini menjadi salah satu tantangan dan menjadi salah satu jawaban bahwa negara-negara besar dengan adanya diplomasi modern, mereka harus masuk di dalamnya dalam arti untuk menentukan arah-arah kebijakan ataupun perundingan-perundingan yang perlu diputuskan. Maka ini langkah yang strategik bahwa Indonesia ingin menentukan suatu kebijakan ataupun keputusan dalam arena perundingan yang diputuskan oleh aktor-aktor internasional. Tentunya Indonesia nanti tidak sendirian di sana. Misalkan berbicara tentang konflik Gaza, karena standing positioning-nya dari awal Indonesia bersama pemerintah Indonesia ini sudah menyatakan sikap akan bersama-sama untuk mengawal kemerdekaan Palestina. Tentunya di sini nanti kebijakan tersebut akan kita dapatkan. Singkat untuk masing-masing karena waktu kita terbatas, Prof. Hikmahanto, menurut Anda tawaran apa yang harus didorong betul oleh Indonesia di sini? Ya, tawaran yang harus didorong adalah bagaimana peran dari kita Indonesia. Kalau kita hanya menyumbang dan tidak ada orang Indonesia yang ada di dalam Board of Executive, menurut saya ya kita hanya sebagai legitimasi saja. Dan kita tidak tahu arah kebijakan dari apa yang akan ditentukan oleh Trump, dan apakah ini cuma Trump dengan katakanlah pihak Israel dan yang lainnya hanya ikut saja. Ini yang jadi permasalahan. Nah, Mas Slamet, menurut Anda? Iya, pada prinsipnya kami mendukung bahwa hadirnya Indonesia dalam forum yang diinisiasi oleh Trump ini, Indonesia jangan memberikan cek kosong, tapi terlibat secara aktif. Bahkan dalam strukturalnya harus juga memberikan rekomendasi kepada forum tersebut ataupun Board of Peace ini untuk terstrukturnya didirikan oleh merekomendasikan ada orang Indonesia juga di pemerintah Indonesia yang juga ikut aktif di sana untuk ikut masuk dalam perundingan-perundingan tersebut.